Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan belajar tentang jumlah ismiyah ya. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah mempelajari susunan kalimat yang tersusun dari fi'il ya, yang disebut dengan jumlah fi'liyah, baik untuk fi'il yang lazim maupun untuk fi'il yang muta'addi. Kita telah mempelajari bahwa masing-masing dari jumlah ini ada rumusnya yang kita singkat dengan apa rumusnya? Jumlah fi'liyah untuk fi'il lazim, fira dan fara itu manis. Fira apa? Fi'il wajib mufrad, kemudian fara, fa'il wajib rofa, kemudian manis. Fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Kemudian fi'il muta'addi, gimana rumus jumlah fi'liyahnya? Fira dan fara manis mana? Rumusnya sama dengan jumlah fi'liyah lazimah, bedanya ditambahkan mana, yang artinya adalah maf'ul bihi wajib mansub. Baik, sekarang kita akan pelajari tentang jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim ya. Jadi kalau jumlah fi'liyah definisinya apa? Kalimat yang diawali oleh fi'il. Jadi kalau depannya fi'il itu sudah pasti jumlah fi'liyah. Kalau depannya isim, Ismiyah. jumlah ismiyah sekalipun setelahnya ada fi'il. Ya. Seperti yang pernah kasih contoh, misalkan kalau kita mengatakan zahaba zaidun, itu artinya apa? Jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah artinya Zaid telah pergi. Boleh nggak kita katakan zaidun zahaba? Bisa. Boleh ya. Tapi Artinya juga sama. ismiyah. Tapi kalau kalimatnya Zaidun zahaba ini termasuk jumlah ismiyah ya, karena diawali oleh isim sekalipun ada fi'il. Baik. Ketika kita berbicara masalah jumlah ismiyah, kita akan mendengar istilah mubtada dan khobar ya. Al-mubtada'u wal khobaru. Isim yang pertama disebut dengan mubtada ya, isim yang kedua disebut dengan khobar. Sebetulnya nanti kalau kita belajar khobar lebih jauh lagi, khobar ini nggak selamanya isim ya. Jadi terkadang jumlah ismi itu tersusun dari isim dan isim atau isim dan fi'il ya. Tapi karena kita baru belajar yang jumlah ismi yang dasar, sementara kita berikan contoh-contoh yang isim dulu. Nanti untuk yang khobarnya fi'il kita akan pelajari setelah kita mempelajari keterangannya. Jadi dalam susunan jumlah ismiyah kita akan mengenal istilah al-mubtada'u, mubtada, dan al-khobaru, khobar. Mubtada itu apa sih secara arti? Yang akan dijelaskan. Yang di awal. Yang di awal. Jadi yang kata pertama yang ingin dijelaskan, ya. Sedangkan khobar secara bahasa artinya apa? Kabar. Kabar atau Penjelasan. penjelasan atau keterangan ya. Ya. Contohnya kita ingin menjelaskan bahwasanya orang yang di samping kita ini namanya adalah Zaid, maka kita katakan hadza, ini adalah Zaid. Hadza Zaidun ya. Hadza itu disebut dengan mubtada, Zaidun adalah khobarnya ya. Contohnya misalkan kita mau menunjukkan bahwa ini adalah buku ya, maka kita katakan hadza kitabun. Hadzanya disebut dengan mubtada dan kitabun disebut dengan khobar. Contoh misalkan kita adalah para pelajar ya. Kita ingin mengatakan saya adalah seorang siswa, kita katakan ana thalibun. Di mana ana mubtada, thalibun khobar. Kemudian yang terakhir Zaidun thalibun ya. Artinya apa? Zaid adalah seorang pelajar. Zaid adalah seorang siswa ya, atau pelajar. Di mana Zaid termasuk mubtada dan thalibun adalah khobarnya. Nah, mubtada dan khobar ini memiliki kaidah-kaidah yang harus kita penuhi ya. Nanti kita akan pelajari bahwasanya mubtada ada kaidahnya dan khobar ada kaidahnya ya. Kaidahnya kita bisa singkat dengan rumus madu manis dari Malang ya. Madu manis dari Malang. Kaidah yang pertama madu, marfu keduanya. Artinya baik mubtada maupun khobar kedua-duanya rofa. Ya, kedua-duanya marfu ya. Contohnya ini, hadza kitabun. Hadza marfu enggak? Mabni. Ya, marfu, tapi karena dia mabni, yang namanya mabni
ketika dia marfu, ketika dia mansub, majrur, kondisinya tetap tidak berubah-ubah, tetap haza. Kemudian kitabun marfu nggak? Marfu. Alasannya apa? Ujungnya Sekarang kitabun ini isim mufrad ya, dan isim mufrad marfu'nya dengan dhamma. Kenapa nggak haza kitabu atau haza al kitabu? Karena Boleh nggak kita bilang haza kitabu? tidak. Nggak boleh. Pilihannya itu bahasa Arab kalau nggak tanwin al, kecuali yang goyer munsharif ya. Haza kitabun. Kemudian ana thalibun. Ana marfu, tapi dia mabni. Ya. Thalibun marfu. Kemudian zaidun marfu, jelas kelihatan dhammatain ya. Thalibun marfu. Ini rumus yang pertama ya, marfu keduanya. Rumus yang kedua manis, sama jenisnya. Ya, ini yang sama dengan jumlah fi'liyah ya, harus sama jenisnya. Jadi kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya juga muzakkar. Jadi kalau yang kita ingin tunjuk adalah misalkan penghapus mim sahatun, kita katakan apa? Haja mim sahatun atau haji mim sahatun? Haji mim sahatun. Misalkan kalau kita yang mengatakan dia wanita adalah siswi, berarti kita katakan apa? Hiya thalibatun, karena harus sama jenisnya. Karena siswi berarti domirnya adalah hiya, muannas. Kemudian kita yang mengatakan bahwa Fatimah adalah seorang siswi, berarti Fatimatu thalibatun ya. Jadi harus sama jenisnya. Kemudian yang ketiga, mubtada ma'rifat. Mubtada wajib dalam keadaan ma'rifah. Meskipun nanti kalau kita sudah belajar yang lebih lanjut, mubtada boleh nakirah ya dengan berbagai catatan. Tapi hukum asalnya mubtada ini wajib ma'rifat. Inilah kenapa di awal pelajaran kita langsung mempelajari isim-isim yang ma'rifat. Tujuannya ketika kita membahas jumlah ismiyah, kita langsung dapat menerapkan aplikasinya. Isim ma'rifat ada berapa kemarin? 5. Ada 5. Sekarang coba kita bahas satu-satu. Kasih contohnya. Yang pertama apa? Isim domir. Coba kita bikin jumlah ismiyah dari isim domir. Ana thalibun ya, ini mubtadanya ma'rifat karena ana isim domir dan isim domir ma'rifat. Yang kedua apa? Isim alam. Semua nama orang, nama tempat ini juga dihukumi ma'rifat ya. Coba kita kasih contoh. Muhammadun mujtahidun ya. Muhammad itu seorang yang bersungguh-sungguh ya. Kemudian yang ketiga apa? Isim ma'rifat. Isim isyarah, kata tunjuk. Haza hazihi zalika tilka ya. Haza hazani haulai hazihi hatani haulai zalika zanika ulaika tilka tanika ulaika. Kita boleh membuat jumlah ismiyah dengan mubtada isim isyarah ini ya. Misalkan ini ya, haza kitabun, ini yang muzakkar. Kalau yang muannas apa contohnya? Hadhihi mimsahatun ya. Tilka saburatun ya. Itu. Miftahun. Kunci miftahun. Ya. Jadi rumus yang ketiga dari mubtada wajib ma'rifat ya. Yang ma'rifat tadi apa aja? Isim alam, isim domir, isim isyarah. Yang keempat apa? Yang ada alnya ya. Jadi kalau isim alam ya, isim domir, isim isyarah itu kata yang memang dari sononya ma'rifat. Nah, kalau kata-kata yang dari sononya nggak ma'rifat, cara membuatnya ma'rifat gimana? Tambahin al. Jadi kalau kita mau menjelaskan, misalkan buku ini kenapa, pintu itu kenapa, harus ditambahin al karena wajib ma'rifat. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa pintu terbuka, nggak boleh kita bilang babun maftuhun. Kenapa? Karena mubtada wajib ma'rifat. Bagaimana cara supaya babun ini menjadi ma'rifat? Tambahin alnya. Al babu maftuhun ya, pintu itu terbuka.
Yang kelima apa? Isim marifat? Semua yang didofahkan kepada isim yang marifat. Yang awalnya nakiro, ya. Kitabun ini masih nakiro. Cara membuat dia marifat ada dua. Yang pertama kasih al, jadi al kitabu. Atau yang kedua kita idofahkan kepada yang marifat. Misalkan bukunya Zaid ya, bukunya Zaid baru, berarti kitabu Zaidin jadidun ya. Nah ini menjadi marifat karena dia didofahkan kepada isim alam Zaid, kitabu Zaidin jadidun ya. Ini rumus yang ketiga mubtada wajib marifat ya. Jadi manfaat kita menghafal isim marifat di sini. Kalau kita mau membuat jumlah ismiyah mubtadanya wajib marifat, yang berarti kita pikirkan yang marifat apa aja sih, baru kita buat kalimatnya. Yang terakhir rumus dari jumlah ismiyah malam sama bilangannya. Ini yang tidak dimiliki oleh jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah apapun failnya, mau failnya mufrad, musanna, jamak, fi'ilnya gimana? Tetap mufrad. Tapi kalau kita berbicara soal jumlah ismiyah, kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Mubtadanya musanna, khabarnya musanna. Mubtadanya jamak, Kabarnya jamak. kecuali jamak taksir li ghairi akil. Ya. Kalau jamak taksir li ghairi akil, ya contohnya apa jamak taksir li ghairi akil? Babun ya. Babun jamak taksirnya apa? Abwabun. Ya. Buyutun. Waniyun. Ya. Aluniyaru. Itu lil akil. Ghaniyun. Ini yang li ghairi akil untuk yang tidak berakal, kayak benda-benda mati kayak pintu ya. Kitab. Babun ya. Buyutun. Ini kok jadi merah sih? Baitun. Buyutun. Ya babun jadi abu-abun ya. Abu-abun. Abu-abun. Baitun. Misalkan kita ingin mengatakan pintu-pintu itu terbuka. Kan kalau pintunya satu al-babu maftuhun. Nah, kalau pintunya banyak Al-abwab. Abu-abu maftuhun. nah, yang benar yang mana? Hatun. Maftuhun. Abu-abu. Yang benar yang mana? Maftuhatun. Maftuhun. Maftuhatun. Maftuhuna. Boleh. Boleh. Enggak maaf, Pak. Jamak juga. Maftuhuna. Boleh, itu bagus. Maftuhina. Waktu ini udah terbatas ya. Karena nggak rofa ya. Maaf. Ini asal sebut aja. Hatun. Kalau kita pakai logika sama bilangannya ya, kalau pakai logika sama bilangannya harusnya yang benar yang mana? Kalau nggak ini Ya. ya nggak? Ya. Kalau sama bilangannya, karena al-babu jamak kan? Ini mufrad, ini mufrad. Yang jamak yang mana? Gini, jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Muannas salim. Yang jadi pertanyaan, kalau pintu itu jamaknya jam apa? Taksir. Taksir. Ya. Jadi benar yang mana? Maftuhuna apa maftuhatun? Maftuhatun. Yang benar ya? Maftuhatun. Karena kalau jamak taksir ghairi akil, ya, Dianggap khobarnya itu dianggap mufrad. Ya, jadi dia harus yang mufrad muannas, ya. Dan al-abu-abu sendiri ini dihukumi muannas. Ya. Contohnya misalkan kalau kita ingin mengatakan ini adalah pintu, kita katakan hada babun. Tapi kalau kita ingin mengatakan ini adalah pintu-pintu, Ada hazihi abwabun. Karena jamak taksir ghairi akil dihukumi muannas mufrad. Muannas mufrad. Nggak boleh kita katakan haulai abwabun, nggak boleh. Ya. Haulai ini hanya untuk lil akil, ya. Haulai abwabun nggak boleh karena jamak taksir ghairi akil dihukumi muannas dan mufrad. Jelas ya? Walaupun misalnya liwari akilnya ternyata mudzakkar tetap sama. Li ghairil akil kalau jamak nggak ada yang mudzakkar. Semua jamak. kata
ya, semua kata li ghairil akil jamak taksirnya dihukumi muannas sekalipun ketika ia mufrad muzakkar. Babun ketika mufrad muzakkar muannas. Muzakkar, tapi kalau udah jadi jamak taksirnya abwabun Muannas. hukumnya muannas, apalagi nafidatun. Udah Ketika jelas-jelas mufrad muannas, jamak taksir jamaknya ya udah pasti Muannas. muannas. Logikanya kalau sendirian tuh gentle, kalau rame-rame banci ya kan. Nah, bisa. Tapi kalau yang sendiriannya laki-laki kayak yang muzakkar salim ya nggak bisa juga kan. Jantan kalau sendiri. Tapi memang itu ada ceritanya ya. Banci. Jadi ada cerita kenapa ada kaidah setiap jamak adalah muannas. Ya. Pernah dengar nggak kisahnya? Karena perempuan lebih banyak di dunia. Enggak, jadi itu kisahnya ada seorang ahli bahasa yang dia dibenci oleh orang sekampung, tapi ini alkisah ya. Tapi namanya kisah kan la tusatik wa tukadzib, jangan dibenerin, jangan juga disalahkan. Jadi ceritanya ada seorang ahli bahasa yang ini dimusuhi sama orang sekampung. Dia dikejar-kejar mau dibunuh katanya. Sampai dia akhirnya lari ke pohon. Udah naik-naik ke atas, kemudian orang udah kumpul deket dia bersyair. Ya. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddasu wala ubali bijamihim li'anna kulla jam'in muannasun. Paham enggak? Sesungguhnya qaumi tajamma'u. Sesungguhnya kaumku telah berkumpul. Wa biqatli tahaddasu. Mereka merencanakan membicarakan tentang pembunuhanku. Wala ubali bijamihim. Dan aku tidak peduli dengan berkumpulnya mereka karena li'anna kulla jam'in muannasun, karena semua yang berkumpul itu adalah wanita. Mendengar kata-kata ini, namanya orang Arab kan gengsinya tinggi ya, bubar langsung semuanya. Seperti itu, ini alkisah ya. Wallahu alam, la tusadu wa tukadzib. Itu kisahnya kenapa ada kaidah kullu jam'in muannasun. Keren juga ceritanya. Jadi seru banget bahas ceritanya jadinya. Oke, kita balik lagi ke rumusnya, madu manis dari Malang ya. Marfu keduanya mubtada rafa, khobarnya juga rafa. Manis sama jenisnya, kalau mubtada mudzakkar, khobarnya mudzakkar, mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Dari mubtadanya wajib ma'rifat ya, ma'rifat ada 5. Jadi kita harus betul-betul memahami isim ma'rifat dulu sebelum membahas jumlah ismiyah. Kemudian yang keempat, malang sama bilangannya. Kalau mubtadanya mufrad, khobar mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak. Nah, khusus untuk jamak, dia tidak wajib sama. Ya, untuk jamak yang penting sama-sama jamak. Jadi nggak ada kewajiban kalau jamak mudzakkar salim, khobarnya harus jamak mudzakkar salim, enggak. Jamak taksir, khobar harus jamak taksir, enggak. Lihat kata itu ada nggak bentuk jamak yang sesuai dengan dia. Contoh, kalau kita ingin mengatakan ya, para siswa jamaknya apa? Apa? Iya, berarti kan atul labu ya. Atul labu. Kalau kita yang mengatakan para siswa itu baru ya, berarti apa? Jadi datun. Gimana? Tulabu jadidun. Jadidun boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tulab Jamak. ini jamak. Jamak. Khobarnya wajib jamak. Berarti atul labu jududun. Itu Kebetulan ini khobarnya jamak taksir juga. Tapi kalau kita mau bilang bahwa siswa-siswa ini bersungguh-sungguh, berarti apa bilangnya? Bersungguh-sungguh kan mustahidun ya. Tuna. Tapi kalau yang bersungguh-sungguh tulab berarti atul labu ya. Mustahiduna. Atul labu jamak apa? Taksir. Mustahid itu jamak apa? Mudzakkar salim. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena memang jamak mustahid ini tidak punya bentuk jamak taksirnya. Maka dia khobarnya dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Karena yang wajib sama itu hanya jamaknya. Tidak mesti harus jamak taksir, khobarnya jamak taksir, tidak ya. Dilihat dari apakah kata yang menjadi khobarnya ini punya bentuk jamak taksir atau tidak. Seperti itu. Itu Kalau kita judulun jadi jadiduna boleh nggak? Iya. Nggak boleh, karena nggak ada jadiduna di bahasa Arab ya. Adanya judulun. Seperti itu ya. Itu atur lagunya nggak tanwin Ustaz. Oh, aneh kan ini ya.
Ya, jadi at-tullabu jududun ya atau at-tullabu mujtahiduna. Paham ya? Nah, Oke, sekarang kita latihan ya. Kita latihan satu persatu ya. Dari yang mubtadanya mufrad dulu. Tafadhol. Yang mubtadanya mufrad kita bikin. Anda pengen yang mubtadanya ini mufrad dan dia isim domir. Coba kita bikin. Mufrad dan isim domir. Isim domir dan mufrad apa aja? Gua, dia, anta, anti, ana ya. Sekarang terserah kita mau ambil yang mana. Anti deh, anti ya. Iya, anti. Anti. Coba anti apa? anti Anti mudarrisatun. Anti mudar Risatun. mudari satun ya. Jamilatun. Kita bedah ya. Madu manis dari Marang. Marfu keduanya. Anti marfu, Marfu tapi mabni. tapi mabni, nggak kelihatan marfunya. Iya. Mudari satun, Marfu. marfu, doma. Ya. Manis sama jenisnya? Oh. Sama. Ini muannas, ini Muannas. muannas. Dari mubtadanya marifat. Ya. Marifat nggak? Marifat. Marifat. Karena domir. Malang sama bilangannya. Ini apa? Mufrad. Jadi Mufrad. mufrad. Berarti ini sahih ya. Sahih. Benar. Sekarang yang musanna. Anda pengen mubtadanya musanna dan dia isim al-mu'arrab bi al. Antuma. Oh, di Al-mu'arrab bi al yang marifatnya dengan ada al. Al apa? al muslimani. Al-muslimani kenapa? Kenapa dua orang Islam? Muslimani. Nah, al-muslimani so imani ya. Puasa. Sama-sama rofa ya, madu marfu keduanya. Muslimani marfu? Marfu. Karena kalau yang nggak marfu yang mana? Muslimina. Mus- Muslimaini. Muslimaini ya. Kalau musanna ya, yang marfu yang ani. Kalau yang aini untuk yang apa? Nasab dan Nasab dan jar ya. Soimani juga marfu, kemudian manis sama jenisnya? Sama. Ini apa? Sama mutanna. Muzakkar. Musanna. Ini Mudzakkar. jenis itu bukan musanna. Sama jenisnya, ini muzakkar, ini muzakkar. Kalau manas gimana? Muslimatani. Al muslimatani Sholimatani. santum. Dari mubtadanya marifat. Marifat nggak? Marifat. Ada alnya. Tapi kalau nggak ada alnya boleh? Enggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau membuat jumlah ismiyah, mubtadanya wajib marifat. Makanya harus ada alnya. Malang sama bilangannya. Sama nggak? Sama. Ini apa? Musanna. Sana ini Musanna. santum mumtaz. Berarti ini kalimat ini sahih ya. Sekarang yang jama' mudzakkar salim dulu. Jama' mudzakkar salim kita ambil yang sindomir sekarang. Apa aja jama' mudzakkar salim di sindomir? Hum, antum, nahnu. Kita mau pakai yang mana? Hum, ya, hum. Hum apa? Hum apa? muslimun Ya. Hum muslimuna ya. muslimuna Mereka adalah orang-orang Orang muslim. Muslim ya, ini udah jelas, sahih. Kemudian sekarang yang jama' mana salim? Anda pengennya yang al-mu'arrab bi al, yang ada alnya. Al apa? Al muslimatu. Al muslimatu, kenapa para muslimah? Apa yang puasa lagi dia? Mau puasa lagi dia? Mujtahidah. Mujtahidatun ya. Mujtahidatun ya. Al muslimatu mujtahidatun ya. Wanita muslimah itu Rajin. adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sekarang jamak taksir. Jamak taksir ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama lil Akil. Akil. Ligori akhir. Sekarang yang lil akhir dulu. Apa contohnya? Ada rijal. Arijalu. Jamak dari Rajulun. rojulun. Kenapa si rijal ini? Laki-laki ini kenapa? solihuna Arijalu solihuna solihuna. Ya, bener nggak? Benar. Benar, soalnya Akil. nggak ada Tapi taksirnya kan kan? ini jamak taksir ya. Iya. Ini jamak mudzakkar salim. Boleh? Boleh. Boleh karena memang Sama jamaknya. yang harus sama hanya Jamak. jamaknya, nggak mesti harus jamak taksir. Sekarang yang ligori akhir.
Al-buyutu. Al-buyu itu kenapa? Al-buyutu maksu. Aku tabir. Jamilatun. Jamilatun. Ini yang benar al-buyutu jamilun, jamilatun apa jamilatun? Jamilatun. Ya ini agak menyelisih kaidah ya. Jadi dia menyelisih kaidah yang keempat ya. Sama bilangannya. Untuk jamak tasghir legore akhir dia dianggap mufrad muannas ya. Karena dia dianggap mufrad muannas berarti yang dipakai adalah jamilatun, al-buyutu jamilatun. Sekarang pertanyaannya, banyak yang terkecoh. Kan katanya kalau mubtada harus ma'rifat. Kalau khobar gimana? Mubtada kan wajib ma'rifat ya. Kalau khobar gimana? Wajib nakirah atau wajib ma'rifat? Bebas. Atau Boleh keduanya. boleh keduanya? Tapi gimana syaratnya? Umumnya nakirah. Hukum asalnya khobar itu nakirah. Hukum asalnya khobar itu nakirah. Dia boleh ma'rifat dengan catatan hukumnya tidak berpaling dari khobar. Karena ada kata yang dengan dia berubah menjadi ma'rifat itu bukan menjadi khobar tapi bisa jadi sifat atau bisa jadi badal. Ya. Contoh ya, kita kasih contoh. Kalau ini kan yang kita kasih contoh kebetulan apa? Yang nakirah semua ya khobarnya ya. Karena memang hukum asalnya khobar itu nakirah ya. Ini nakirah enggak? Nakirah. Mana ciri nakirahnya? Udah bisa tanwin. Apa ciri nakirahnya? Tanwin. Nggak ada alnya. Padahal ya. Nggak ada alnya ya. Ya, semua yang nggak ada alnya adalah nakirah. Kecuali yang dari sananya udah ma'rifat kan nggak ada alnya juga kan. Ya. Sekarang kita kasih contoh ya. Yang khobarnya ma'rifat dan nakirah. Hada Zaidun. Haza ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Zaidun ma'rifat nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Sahih ini kalimatnya? Ada Zaidun sahih. Sahih. Sekarang kalau aneh bilang begini. Ma'rifat nakirah haza? Ma'rifat. Al-kitabu? Ma'rifat. Boleh kayak begini? Boleh. Kalimatnya sempurna? Enggak sempurna. Sempurna. Kalau kita katakan haza kitabun, artinya adalah ini adalah buku. Tapi kalau hazal kitabu, buku ini jadi badal dia. Buku ini dia perlu penjelasan lagi. Buku ini kenapa? Ada kitabul lughatul arabiyyah. Hazal kitabi lughatul arabiyyati atau hazal kitabi kitabul lughatil arabiyyah. Tapi itu yang susah, yang gampang-gampang aja. Hazal kitabu jadidun. Hazal kitabu jadidun. Itu artinya apa kalau begitu? Buku ini baru. Tapi kalau hazal kitabul jadidu, Buku yang baru ini. sempurna kalimatnya? Belum. Nah, ini pentingnya kita memahami ma'rifat dan nakirah. Salah kita memilih ma'rifat nakirah, bisa-bisa artinya jadi nggak sempurna. Kalau kita katakan haja kitabun, sempurna, ini adalah buku. Hajal kitabu, buku ini. Hadal kitabul jadi Kenapa? Perlu khobar lagi, hajal kitabu jadidun. Nah, sekarang kalau jadidunnya jadi ma'rifat lagi, hadal kitabul jadidu sempurna? Belum. Nggak sempurna. Perlu khobar Berubah lagi. jadi apa? Inda Zaidun. Buku yang baru ini, kenapa? Kenapa? Murah. Murah. Hadal kitabul jadidu rohisun. Fakhisun. Kalau dijadiin ma'rifat lagi, hadal kitabul jadidu rohisu, artinya gimana? Buku yang baru yang murah ini, Kenapa? kenapa? Ya, ini Rusak. pentingnya kita betul-betul memahami ma'rifat dan Nakirah. nakirah. Jadi kesimpulannya jumlah ismiyah ya mubtadanya wajib ma'rifat. Khobarnya Umumnya nakirah. asalnya nakirah. Dia boleh ma'rifat ya, Asal tidak berubah menjadi sifat. berubah menjadi naat atau badal. Ini tadi yang contohnya badal. Sekarang yang contohnya naat ya.
Yang naat itu sifat. Ya, kita belum baca lagi ya. Misalkan al-kitabu ini habis ya. Alkitabul jadi Kalau yang benar gimana? Al-kitabu Jadi jadidun ya. Apa ini artinya al-kitabu jadidun? buku baru. Buku ini baru ya. Ini marifat ada alamnya. Jadidun? Jadidun? Khobar. Iya khobar. Marifat atau nakirah? Nakiro. Nakirah. Boleh kita jadiin marifat? Boleh. Boleh, asalkan ngasih Asal. keterangan. Kalau kita tambahin al di sini, Alkitabul Jadid itu artinya jadinya gimana? Buku yang baru. Buku yang baru. Kenapa buku yang baru? Jadi ada khobarnya lagi. Kita butuh Alkitabul Jadidu Waliyun. Ghaliyun. Buku yang baru ini apa ghaliyun? Mahal. Ghaliyun ya, mahal ya. Ya, rakhisun ghaliyun ya. Alkitabul Jadidu perlu ada tambahan lagi. Alkitabul Jadidu jamilun ya. Buku yang baru ini Bagus. bagus. Jadi kalau Alkitabul Jadidu aja sempurna nggak kalimatnya? Belum. Tidak, karena dia bukannya menjadi khobar malah menjadi Badan. naat. Badal itu yang tadi. Ya. Naat itu sifat. Ya. Buku yang baru ini kenapa? Jamilun. Bagus. Ya. Jadi mubtada wajib ma'rifat, khobar Nakiro. hukum asalnya nakiro. Dia boleh ma'rifat Asal. dengan catatan tidak berubah menjadi badal atau Nah, naat ya. Contoh yang khobarnya boleh ma'rifat apa? Biasanya yang khobarnya itu isim alam. Ana Zaidun. Saya Zaid. Ana ma'rifat. Zaidun ma'rifat. Tapi benar sahih kalimatnya? Sahih karena Zaidun nggak mungkin berubah jadi sifat. Dan Zaidun nggak mungkin berubah jadi badal. Kan nggak mungkin anak Zaid saya kan nggak mungkin Zaid saya kan. Jadi begitu ya. Apalagi contoh yang boleh? Semalam. Ya rata-rata memang yang khobarnya ini isim alam. Ya, karena kan ma'rifat ada 5 ya. Isim alam. Kemudian isim domir, isim isyarah yang ada alnya didofakan. Berarti memang yang boleh khobarnya ma'rifat khusus untuk isim alam. Baik nama orang atau nama tempat ya. Hadihi Makkah. Hadihi ma'rifat. Makkah juga ma'rifat. Tapi boleh? Boleh. Boleh ya. Mekah ini. Kalau yang mendekati al nggak ada ya. Hmm? Contoh khobar yang marifat yang tapi yang mendekati al. Di Quran terkadang ada beberapa ayat yang yang khobarnya ada alnya. Itu Allah yang lupa. Tapi ada. Cuma memang kalau kita berbicara hukum asal tidak ada. Nggak ada. Karena ya. Tapi bisa. Contohnya huwa rahmanur rahim. Huwa ar-rahmanu ar-rahimu. Tidak, ini contohnya ya, ada. Sama-sama. Huwa ar-rahmanu. Dia adalah yang Maha Pengasih. Ini boleh. Karena huwa tidak seperti isim isyarah. Kalau setelah isim isyarah ma'rifat itu pasti jadi badal, itu kaidah. Kalau setelah isim isyarah ada kata yang ma'rifatnya dengan al, itu pasti jadi badal. Ya. Hadal kitabu itu kitab ini. Hadihil madrasatu sekolah ini ya. Ini kaidah ya, catat ya. Kalau setelah isim isyarah ada kata yang al mu'arrab bi al yang ma'rifatnya dengan al, sudah pasti itu menjadi badalnya. Ya. Berarti kalau kita pakai isim domir boleh. Huwa ar-rahmanu. Dialah Allah yang Maha Pengasih ya. Ar-rahmanu ini boleh ma'rifat ya. Karena ini tidak akan berpaling menjadi badal atau na'at ya. Seperti itu ya. Tapi pada pertanyaan untuk jumlah ismiyah? Untuk jumlah ismiyah ada pertanyaan? Jelas insyaallah ya? Jelas. Mafhum, paham toh? Insyaallah benar. Baik, kalau ada pertanyaan sebelum Anda tutup, Anda akan review kembali bahwa jumlah ismiyah merupakan
kalimat yang diawali oleh isim Isim. dan susunannya disebut dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini punya berapa kaidah? Punya 4. Madu, manis dari malam. Yang pertama madu, marfu keduanya. Mubtada marfu, khobar marfu. Yang kedua rumusnya manis, sama jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Dari mubtadanya ma'rifah, ya. Khobarnya gimana? Asalnya nakiro. Dia boleh ma'rifat dengan catatan tidak berpaling menjadi na'at atau badal. Nanti kita insya Allah akan belajar lebih lanjut apa sih na'at, apa sih badal, ya setelah ini insya Allah. Kemudian yang keempat apa rumusnya? Malang. Sama bilangannya. Kalau mubtadanya mufrad, khobar mufrad, mubtadanya musanna, khobarnya musanna, mubtadanya jama', khobarnya jama'. Tidak diwajibkan harus sama-sama jama' taksir yang menggunakan yang musanna. Dilihat dari kebutuhannya, ya. Dan kaidah yang keempat ini punya pengecualian, yaitu untuk jama' taksir li ghairil akil. Karena jama' taksir li ghairil akil dihukumi apa? Mufrad muannas, sehingga khobarnya pun mufrad muannas. Kemudian tambih peringatan, terkadang kita akan menemukan dalam bahasa Arab yang nampaknya seperti menyelisih kaidah ini. Nampaknya ya. Padahal tidak. Contohnya apa? Dalam hadis Rasulullah ada salah satu hadis yang mengatakan as-siyamu atau as-shaumu junnatun. Ya, as-shaumu junnatun. As-shaumu junnatun. Mudzakkar muannas. Junnatun mudzakkar muannas. Muannas, tapi boleh kayak begini? Boleh. Kenapa? Karena bahasa Arabnya perisai atau benteng itu adalah junnatun. Kita nggak bisa maksa tanya dibuang. Ya, jun ini bukan perisai. Memang bahasa Arabnya perisai itu junnatun. Jadi memang ini dari sononya begitu, ya. Jadi muannasnya dari sononya begitu. Jadi nggak bisa dibuang tanya. Contohnya lagi di Al-Quran ada at-tolaqu marratani, ya. Cerai itu dua kali, maksudnya cerai yang bisa rujuk tanpa apa? Dicampuri. Tanpa istrinya ini harus menikah lagi, ya. At-tolaqu marratani. Tolak mudzakkar muannas? Mudzakkar. Marratan? Muannas. Kita lihat jenisnya dulu. Sekarang dari sisi bilangannya. Mufrad atau musanna? Mufrad. Ini musanna, ya. Jadi ada dua perbedaan nih. Ini mudzakkar, ini muannas. Ini musanna, ini mufrad. Ini mufrad, ini musanna. Boleh kayak begini? Boleh, karena memang yang dimaksudkan kita ingin mengatakan bahwasanya cerai itu dua kali. Tentu kita nggak bisa memaksa buat cerai itu sekali. Karena memang yang ingin dikatakan adalah buat cerai itu dua kali. Itu yang pertama dari sisi bilangannya. Kalau dari sisi jenisnya, memang bahasa Arabnya sekali itu marrotun, maka tasniahnya marrotani. Kita nggak bisa memaksa sekali itu marun gitu, tadi kita buang, nggak bisa. Karena memang dari sononya bahasa Arab sekali itu marrotun, sehingga kita menjadi tasniah marrotani. Kayak itu? Atau lakoni. Atau Kan yang kita mau ngomongin apa? Cerai itu dua kali, bukan dua cerai itu dua kali. Biasa. Ya enggak, karena yang ingin kita ngomongin apa? Nah, kalau dua cerai itu dua kali maksudnya apa? Di bahasa Indonesia pun kita nggak paham kan, dua cerai itu dua kali. Ya iyalah, yang namanya dua cerai ya dua kali. Kan kita mau mengatakan cerai itu dua kali. Ya. Jelas ya. Tapi pandangan saya cukup ya untuk jumlah ismi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.